Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita melanjutkan pelajaran ini, yakni sirah nabawiyah. Iya, perjalanan sirah, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang lalu kita sudah sampai bahwa di dalam sirah nabawiyah ini memiliki yang namanya kemarin apa? Saya katakan rambu-rambu apa tanda-tanda apa? Iya, isyarat-isyarat yang ada yang harus kita ketahui. Iya, isyarat-isyarat yang ada di antaranya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi kepada beliau, yakni berangkat bersama Jibril, dan disunnahkan ketika berangkat kemanapun tidak dalam keadaan sendiri, karena Rasulullah tidak pernah mengambil perjalanan sendiri, selalu ada temannya. Hikmahnya banyak sekali. Kenapa? Kalau ada teman kita berdua, minimal bisa sambil watawasau bil haqqi watawasau bisabri, saling menasihati kalau keliru, saling menasihati kalau salah. Ini dalam perjalanan berdua. Dan kalau ada apa-apa pastinya bisa tolong menolong, dan berbagai macam keistimewaan ataupun faedah ketika kita berjalan berdua. Mungkin nggak ngeblank, ngelamun atau segala macam karena berdua. Iya. Selanjutnya waktu itu perjalanannya malam hari. Kenapa? Ternyata dikatakan dalam hadisnya ta'atto al-ardi kama ta'atto al-qit. Saya pernah sampaikan, jadi malam hari ini seolah-olah yang namanya bumi itu apa? Merapat ataupun mendekat. Wallahu alam. Apa hikmah yang sebenarnya? Namun kalau bisa perjalanan jauh itu laksanakanlah pada malam hari, tidak pada siang hari, kecuali kalau memang ini bukan merupakan satu perjalanan jauh, dekat-dekat silahkan. Ini perjalanan jauh, misalnya pulang kampung atau segala macam, malam hari. Selanjutnya saya sudah sampaikan buraq. Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggangi buraq. Buraq itu adalah Allah yang menciptakannya hanya satu dan tidak berpasang-pasangan. Apapun yang Allah ciptakan itu berpasang-pasangan. Iya, tapi buraq ini tidak ada pasangannya, hanya satu. Binatang berpasangan, bahkan pepohonan pun berpasangan. Beberapa pepohonan pun tidak akan berbuah kecuali dibuahi oleh jantannya atau seperti apa. Namun yang jelas semuanya berpasang-pasangan. Tapi buraq ini tidak, hanya sendiri. Subhanallah. Banyak bedanya pasangan-pasangan itu. Kalau semua binatang berpasangan, pohon berpasangan, semuanya berpasangan, manusia pun berpasangan. Tapi untuk memuliakan yang namanya manusia, dalam menyatukannya itu ada akad nikah. Tapi kalau hewan tidak perlu akad nikah. Iya. Makanya ada satu acara menikahkan kucing, dirame-ramein, ada itu. Pernah lihat nggak acaranya itu? Iya, orang-orang yang ternak perkutut kan dia lebih ke apa namanya? Ke mistiknya ya. Lebih ke mistiknya, karena suara perkutut itu seperti suara yang memang tidak bisa dilatih begitu saja. Iya, lain dengan yang lainnya. Kalau perkutut itu menurut mereka, bahkan di daerah Jawa ini laki-laki ini tidak dikatakan laki-laki tulen kalau dia tidak punya tiga hal. Satu, tidak punya keris, yang kedua tidak punya kuda atau kendaraan, yang ketiga tidak punya perkutut. Nah mereka ini kalau mau menernakan perkutut biar anaknya bagus dan jodohnya bagus, itu dikawinkan dan bikin acara.
saya kawinkan kamu bro sama ini namanya gini, itu dikawinkan, perkutut itu dikawinkan. La haula wala quwata illa billah. Ya, tidak, yang adanya akad nikah itu hanya terjadi kepada siapa? Manusia, karena kemuliaan yang dimiliki oleh manusia. Iya, disatukannya pun diawali dengan akadun nikah. Subhanallah. Saya lanjutkan. Nah, hanya buruk yang tidak berpasang-pasangan. Buruk ini satu. Iya, tidak punya kanannya, tidak punya kirinya, tidak punya pasangannya, tidak, itu buruk. Dan buruk ini adalah, pernah saya sampaikan, kendaraan para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad saja yang naik buruk. Nabi Ibrahim pernah naik buruk, Nabi Ismail pernah naik buruk, dan nabi-nabi sebelumnya pernah naik buruk untuk perjalanan. Buruk ini, besarnya buruk ini adalah kendaraan di atas kuda, di bawah unta, itulah buruk. Dan lebar seperti jamus, jamus itu seperti kerbau, ya. Dan memiliki halus lembut kulitnya seperti sutra. Subhanallah, itulah buruk. Begitu naik Jibril dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wanti-wanti Jibril dengan mengatakan, mahlan mahlan ya buraq, fa inna fawqakan nabi khatamul anbiya wa habibullah. Sebentar wahai buraq, anda ketika mengangkut kami ini dalam perjalanan, jangan cepat-cepat, pelan-pelan saja, karena di atasmu ada kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sudah dikasih tahu bahwa pelan-pelan wahai buraq, buraq pun pelan menjalankannya. Tapi sepelan-pelannya buraq, subhanallah, sekejap mata sudah sampai di Aqsa. Itu pelannya buruk. Bagaimana kalau tidak pelan buruk itu? Subhanallah, itu di gigi satunya itu. Apalagi kalau di gigi 5, subhanallah, melesatnya seperti apa? Itu buruk, subhanallah. Iya, jadi buruk ini di mana sejauh mata memandang, disitulah kakinya kena. Dan buruk ini luar biasa, cepat sekali sampai ke sana. Nah, ini untuk masalah buruk, untuk tahu. Tiba di sana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la haula wala quwata illa billah, turun bersama Jibril. Seturunnya Rasulullah bersama Jibril, Rasulullah berjalan bersama Jibril. Lalu Jibril bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, sudah diikatkah buruk? Iya, sudah diikatkah buruk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mengatakan, innahu buruk. Itu kan buruk, masa ada buruk kabur Jibril? Kalau unta mungkin ikat, kalau kuda mungkin ikat dengan mengatakan mau diikat buruk, dia kan buruk. Jibril ini buruk, masa harus diikat? Rasulullah menjawab dengan mengatakan, i'qilha wa tawakkal 'ala Allah. Apa artinya? I'qilha wa tawakkal 'ala Allah, ikat dulu baru tawakal kepada Allah. Apapun bunda, sebelum tawakal itu harus usaha. Tahu tawakal? Tawakal, pasrah, wakalah, wakil. Tahu wakil? Wakil itu menyerahkan urusan kita kepada wakil kita. Itu wakil. Wakil ini adalah wakil saya. Kalau wakil kita lebih pintar daripada kita, hebat nggak kira-kira? Hebat. Percaya nggak sama wakil kita yang lebih pintar dari kita? Percaya. Namanya wakil. Tapi kalau punya wakil oon, bingung kita. Subhanallah, ini tolong giniin, nggak ngerti bu. Ini tolong gini, nggak ngerti bu. Begitu, ya udah berangkat saja. Ibu deg-degan, bisa nggak ya dia ngomongnya ya? Subhanallah. Iya, saya waktu itu pernah mewakilkan sesuatu yang lucu dan keliru. Waktu itu di rumah perlu dua. Satu perlu yang namanya susu pediasur, yang satunya lagi perlu yang namanya waktu itu lagi rame, anak-anak itu rame apa, bukan film Pelangi itu apa dulu tuh ya, Laskar Pelangi. Subhanallah, uminya bilang perlu pediasur, terus anak-anak nih mau nonton Laskar Pelangi. Oh gitu. Jalan, habis gitu gini, bagi tugas sama teman saya, kamu mau beli tiket Laskar Pelangi, iya, sama satu komplek nonton, semuanya kira-kira 25 orang apa 30 orang, ibu-ibu sama anak-anaknya semuanya, iya, kamu mau pesan tiket Laskar Pelangi apa susu pediasur? Dia bilang, Pak, bapak kalau bapak ke bioskop nggak enak, saya aja yang beli ke bioskop. Beli apa? Apa namanya? Laskar Pelangi. Tapi saya bilang ragu. Saya ragu kamu ke sana bisa. Saya aja ke sana nggak apa-apa lah. Kamu beli susu. Saya langsung tempat bioskop beli Laskar Pelangi. Teman saya berangkat ke beli susu pediasur supermarket. Begitu saya datang, dia sudah asik di mobil uncang-uncang ini. Wah, udah beres. Pak, maaf, susu Laskar Pelangi tidak ada. Saya bilang, aduh, Pak maaf Pak, susu Laskar Pelanginya tidak ada.
Ya ada bukan susu Laskar Pelangi, yang ada susu Pediasur, tapi dia ingatnya Laskar Pelangi. Subhanallah. Nah kalau kita punya wakil bisa berantakan. Subhanallah. Susu Laskar Pelangi sekalian aja saya balikin. Iya, saya alhamdulillah dapat film Pediasur. Sampai hari ini saya masih ingat kisah itu. Kenapa? Kalau keliru seperti itu bingung. Kalau keliru seperti itu jadi bingung. Subhanallah, kenapa bisa begitu? Nah, ini adalah kalau kita ingin mewakilkan, usaha dulu. Usahanya apa? Kalau orang itu tidak pandai berbicara, coba kamu ngomongnya begini ya, kamu ngomongnya, bisa jadi salah kan wakil kita omongannya kan? Subhanallah, bayangkan kalau misalnya ibu ini mewakilkan kepada yang lebih ahli. Tenang apa tidak? Tenang. Apakah ada yang lebih ahli dan lebih amanah daripada Allah? Tidak ada. Wakilkan semua kepada Allah. Kadang-kadang kita ini lebih percaya kepada manusia ketimbang kepada Allah. Mewakilkan kepada manusia seolah-olah lebih top ketimbang mewakilkan kepada Allah. Padahal wakilkan apa-apa kepada Allah, namun sebelumnya harus ada apa? Usaha. Yaqilha wa tawakkal 'ala Allah. Artinya ikat dulu, setelah ikat baru Anda tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ikat baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mentang-mentang itu buruk dan mentang-mentang ini adalah kendaraannya para nabi, tidak kabur, tetap harus diikat dan tawakal. Subhanallah. Iya, ikat dulu. Jadi kita pun kalau tawakal, saya tawakal aja kepada Allah. Terus gimana? Duduk aja di rumah, rizki nggak usah, tawakal saja pada Allah. Nggak bisa. Cari dulu, usaha dulu, baru tawakal. Iya, kalau orang tawakal tanpa usaha itu bohong namanya. Iya, bohong namanya. Lalu usaha tanpa tawakal itu juga apa? Siap-siap putus asa. Pokoknya yang namanya doa, usaha, tawakal, ini rangkaian yang tidak bisa dilepaskan. Selama doa, misalnya gini, mana duluan? Doa dulu, usaha dulu, apa tawakal dulu? Bareng bila perlu semuanya dikerjakan. Ketika kerja tetap doa, tetap doa. Ketika kerja tetap tawakal, tetap tawakal. Ketika tawakal tetap doa, tetap doa. Ketika tawakal tetap kerja, tetap kerja. Tiga ini tidak bisa dipisahkan antara doa, usaha, dan tawakal. Subhanallah. Orang banyak keliru dengan mengatakan, enggak saya mah, udah bisa saja, saya tawakal. Kerja belum. Tawakal itu harus diawali dengan kerja ataupun usaha. Subhanallah. Saya tawakal, usahanya udah dapat belum? Kalau belum usaha, Anda tidak tawakal. Tapi apa? Itu putus asa. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini kan buruk ya Jibril, i'qilha wa tawakkal 'ala Allah. Yaqilha artinya ikat baru tawakal kepada Allah. Subhanallah. Jadi poin yang selanjutnya, nasihat sebelum kita ini apa? Sebelum kita ini bertawakal harus apa dulu? Usaha. Usaha. Sampai kapan usaha ini dikerjakan? Sampai Anda tidak ada rasa bosan untuk usaha. Jadi masalahnya usaha itu, yang menghalangi usaha itu apa? Bosan atau putus asa. Selagi tidak putus asa, teruskan. Siapa tahu di akhir kesuksesan itu dapat. Ada ceritanya, katanya kalau sahabat kami bilang, ceritanya itu ada ibu mengenal nggak, walaupun ini sebaiknya tidak untuk dikonsumsi, namun ceritanya, pernah mendengar nggak 7up? Pernah minum 7up? Iya. Itu bikin racikannya pertama kali gagal, kedua kali gagal, ketiga kali gagal, keempat gagal, kelima gagal, keenam gagal. Akhirnya dia buang hasil daripada, padahal idenya dari dia. Akhirnya yang keenam dia buang, nggak usah lah. Kenapa? Saya gagal terus sudah keenam. Temennya mencoba yang ketujuh berhasil, jadilah 7up. Iya. Jadi yang ketujuh. Jadi up itu artinya apa? Bahasa Inggrisnya apa artinya? Up artinya apa bahasa Inggrisnya? Up. Di atas. Ya, dibilang up nggak bisa, dibilang up aja. Bangkit. Yang ketujuh bangkit, berhasil. Makanya kadang-kadang kita sudah mulai percobaan, justru keberhasilan ada di ke-8. Kalau seandainya yang 7 gagal, yang ke-8 berhasil, tidak jadi 7up, namanya jadi apa? 8up. Subhanallah. Ini kan ceritanya. Kadang-kadang kita sudah merasa kalah dengan percobaan ke-1, ke-2, ke-3. Ini kenapa anak saya nggak mau berubah? Kenapa istri saya nggak mau berubah? Kenapa suami saya nggak berubah? Insya Allah dengan keyakinan yang ada dan doa dan usaha dan tawakal bisa berubah di ujung daripada apa? Di ujung daripada usaha. Dan kita tidak tahu. Iya. Dan kita tidak terus. Makanya dengan mengatakan jangan khawatir Allah tidak mengabulkan usaha bunda, tapi khawatirlah
kalau bunda punya rasa putus asa. Yang dikhawatirkan oleh bunda tuh takut putus asa, bukan takut tidak berhasil. Itu bunda. Ibu ketika berusaha, yang ditakutin apa? Takut tidak berhasil, apa takut putus asa? Biasanya punya rasa takut tidak berhasil. Karena takut tidak berhasil itu suudzon yang ada, maka jadilah tidak berhasil. Iya. Yang ditanamkan, ya Allah saya takut putus asa, saya tanamkan saya untuk selalu kuat, untuk selalu kuat. Kalau datang dalam tubuh ini ataupun keinginan ini selalu kuat, maka apapun rintangannya bisa. Tapi kalau sudah takut tidak berhasil, tidak berhasil. Subhanallah, saya takut untuk tidak putus asa. Begitu juga dalam doa. Ibu jangan takut doa tidak dikabulkan oleh Allah. Yang harus ditakuti adalah ibu bosan dalam berdoa. Seperti itu. Jangan takut tidak berhasil, yang harus ditakuti itu adalah putus asa dalam usaha. Subhanallah. Iya. Maka tawakal, setelah doa dan usaha, tawakal. Tawakal, doa, usaha itu adalah tiga yang tidak boleh dipisahkan. Masuklah Rasulullah SAW bersama Jibril. Allahu Akbar. Saya buka satu-satu saja. Kalau ada hikmah langsung saya sampaikan. Kalau ada bila dibilang rumus ya saya sampaikan. Masuklah, Masya Allah, Jibril alaihissalam bersama siapa? Rasulullah. Kata Rasulullah SAW dengan mengatakan, wallahi, demi Allah, ketika aku masuk ke Aqsa, ma ra'aitu shibron makanan farikha, aku tidak melihat tempat kosong dalam satu jari ini. Dalam satu jari ini ataupun satu jengkal. Jadi tidak ada tempat kosong untuk menyimpan tangan satu jengkal ini. Karena apa semuanya? Penuh dan terisi. Sehingga aku masuk ke depan itu tidak bisa begini jalannya. Tapi harus apa? Miring gini. Jadi miring gini, akhirnya bisa sampai ke depan. Saking apanya? Saking penuhnya. Sampailah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam atau paling depan. Begitu sampai ke depan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata penuhnya di situ adalah penuh dengan orang-orang yang Rasulullah tidak mengenalnya. Kumpul di situ, padat semuanya. Rasulullah bertanya dengan mengatakan, man haula ya Jibril? Man haula ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Jibril menjawab mengatakan, innahum al-anbiya war rasul ya'tuna liyastaqbilunak. Subhanallah. Ya Rasulullah, mereka itu adalah para nabi dan para rasul. Datang ke Aqsa sengaja untuk menyambut kedatanganmu. Subhanallah. Nabi dan rasul hadir semuanya. Nabi dan rasul hadir semuanya. Kenapa? Karena Nabi dan Rasul diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi menyambut kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqsa. Di Aqsa. Subhanallah. Rasul melihat ini Nabi dan Rasul semuanya hadir di sana. Iya. Lalulah Jibril mengatakan kata-kata yang sangat indah dan luar biasa. Beliau mengatakan, as-salatul jami'ah. As-salatul jami'ah. Artinya salat berjamaah. Salat berjamaah. Kalau dulu sebelum ada adzan dan qomat, kalau ngajak sholat itu demikian, as-salatul jami'ah. Maka terjadi kalau sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha pakai qomat apa tidak? Tidak. Pernah sholat Idul Fitri nggak? Iya. Kok jawabannya agak lambat? Pakai qomat apa enggak? Tidak. Padahal lupa semuanya. Tidak. Orang saya di belakang nggak tahu ceritanya gimana. Subhanallah. Pokoknya tidak aja. Iya. Sholat Idul Fitri, Idul Adha tidak ada dengan matan ya mulai sholat Idul Fitri Allahu Akbar, saudara, tidak ada. Qomat itu hanya dikomandangkan untuk sholat 5 waktu. Tapi dulu sebelum ada iqamah dan sebelum ada azan, kalau mau melaksanakan apa tadi? Sholat itu tidak pakai qomat, tapi pakai apa? Kata-kata sholatul jami'ah, as-sholatul jami'ah, sholat berjamaah. Sholat berjamaah, kapan adzan itu adanya? Adzan itu adanya di Madinah. Sebelumnya panggilan sholat dengan mengucapkan as-sholatul jami'ah, as-sholatul jami'ah. Sampai hari ini kalau ada sholat berjamaah tanpa diawali dengan adzan dan qomat, karena bukan sholat 5 waktu, ucapan panggilannya dengan as-sholatul jami'ah. Sholat gerhana, qomat? Tidak. Pernah sholat gerhana? Sholatlah gerhana. Nanti malam nggak ada gerhana, jadi nggak sholat. Iya. Jadi kalau sholat gerhana, kalau ada sholat gerhana baru ada gerhana bulan atau gerhana matahari, silakan. Ya. Jadi berinya sholatul jami'ah, barulah sholat. Sholatul jami'ah, silakan.
atau ditambah salatul jami'ah li'idil fitri, silakan. Salatul jami'ah li'idil adha, salatul jami'ah lil khusuf, atau salatul jami'ah lil kusuf, silakan. Iya, itu adalah salatul jami'ah. Begitu Jibril mengatakan salatul jami'ah yarhamukumullah, semuanya para nabi baris seperti saf yang biasa kita lakukan dalam sholat, bersaf-saf. Setelah itu Rasulullah pun masuk dalam saf tersebut. Rasulullah mengira yang akan jadi imam itu adalah mungkin siapa nabinya, atau mungkin Nabi Ibrahim, mungkin Nabi Musa, itu ulul azim, mungkin Nabi Isa, iya, dan beliau itu memang belum wafat dan hidup, atau mungkin Jibril. Tapi tidak ada satupun yang maju. Tiba-tiba Jibril mengatakan, taqaddam anta ya Rasulullah, maju anda ya Rasulullah menjadi imam untuk seluruh para nabi dan rasul. Allahu Akbar. Taqaddam anta ya Rasulullah, imam. Di belakangnya nabi dan rasul. Rasul bertanya, ana? Saya imamnya. Kamu imamnya, maju ke depan. Saya imamnya, kamu imamnya. Majulah Rasulullah ke depan. Subhanallah. Lalu Jibril mengatakan, ikuti gerakanku ya Rasulullah. Jibril di depan. Iya. Rasulullah langsung mengatakan, Allahu Akbar. Semua para nabi di belakangnya, Allahu Akbar. Subhanallah. Salat berjamaah dicontohkan oleh Jibril, dan Rasulullah melihat Jibril gerakannya, dan Rasulullah menjadi imamnya, dan semua para nabi dan para rasul menjadi makmumnya, mengikuti gerakan sholat yang dilakukan Rasulullah, persis yang sekarang kita dapatkan gerakannya. Siapa di depannya? Jibril. Subhanallah. Rasulullah di belakang Jibril, tapi bukan Jibril imam. Rasulullah melihat gerakan Jibril, dan Rasulullah sholat, di belakangnya adalah para nabi dan para rasul. Ada hikmah di sini. Hikmah pertama, simpan baik-baik. Allahu Akbar. Bunda, yang harus diketahui, hikmah yang pertama, mungkin 3 atau 4 hikmah nanti kita buka dalam peristiwa ini. Pertama, tidak ada tempat di muka bumi ini yang pernah dijadikan berjamaah para nabi dan para rasul kecuali Aqsa. Bisa dipahami bunda? Apakah di Masjidil Haram Makkah pernah jamaah nabi dan rasul? Di situ pernah? Tidak. Di mana lagi? Di tempat-tempat di Tursina pernah? Juga tidak. Tapi di Aqsa inilah para nabi dan para rasul yang jumlahnya sekitar 124.000 nabi dan rasul kumpul di situ, berjamaah di situ, sujud di situ, dan itu adalah tempat reuninya para nabi dan para rasul, dan sholat sujud bareng kepada Allah di tempat itu. Allahu Akbar. Aqsa. Disitulah menjadi Aqsa ini berkah. Berkah itu ada 3 tempat yang memiliki keberkahan yang ada di muka bumi ini. Satu adalah Mekah. Mekah itu berkah karena ada rumah Allah di situ. Al-Quran menegaskan dengan kalimatnya, Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Mekah berkah. Yang kedua, Madinah berkah. Karena apa? Karena di situ adalah tempat yang dicintai oleh Rasulullah, atau di situ ada makbar Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena di situ ada doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik bi Madinata subhanallah bi barakaini li Makkah. Ya Allah, berkahi kota Madinah ini 2 kali lipat daripada berkahnya Mekah. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berkah Aqsa. Kenapa Aqsa berkah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kenapa Aqsa ini berkah? Jawabannya karena di situ tempat kumpul sujudnya para nabi dan para rasul. Allahu Akbar. Kenapa Aqsa itu berkah ya? Di situ tempat kumpulnya nabi dan rasul. Kumpul apa? Sujud. Pada siapa? Pada Allah. Luar biasa. Tidak ada tempat buqatul ard, tidak ada sepetak tanah yang pernah menjadi kumpulnya para nabi dan di situ sholat berjamaah kecuali di Aqsa. Inilah sampai hari ini dikatakan Masjidil ataupun Al-Quds, suci. Iya, tempat-tempat yang mana tempat kaki
kakinya para nabi ngumpul di situ. Masjidil Aqsa luar biasa, Bunda. Yang sekarang selalu peperangan di sana selalu ada, kesulitan selalu ada di sana. Tapi pastikan bangkitnya Islam nanti di tanah itu. Syria, iya, di daerah Syam. Syam itu mencakup dari Aqsa ke Syria. Itu adalah kekuatan Islam nanti akan hadir di sana. Sekarang terlihat mereka paling lemah, tapi justru di sana paling kuat. Kenapa? Anak-anaknya sudah terbiasa dengan dengar suara meriam, dengan suara senapan segala macam. Maka kalau terlatih seperti itu, anak-anaknya akan jadi apa? Kokoh, luar biasa. Sebab kenapa? Terbiasa di kampung ataupun terbiasa di kota, beda hasilnya. Saya punya keluarga tinggal jauh sekali di daerah Banten sana. Tinggal daerah Banten. Subhanallah, kalau mau ke rumahnya beliau itu, ke rumah keluarga saya itu, melewati kali yang cukup lebar. Dan kali itu sangat lebar, itu dipakai berenang anak-anak kecil. Anak-anak kecil itu usianya mungkin 4 tahun, 5 tahun, kerpak. Di sungai itu. Anak itu datang kemari, si kecil itu, keluarga itu diajak renang di kolam renang. Yang dalam itu, di Telaga Golf itu kan ada kan? Itu anak kecil 4 tahun, 3 tahun, anak kecil usia 3 tahun kecemplung sampai awas, tiba-tiba dia keluar senyum, sampai semua nanya, dia bilang ini kursus di mana? Saya bingung jawabnya. Kursus di mana ini anak? Subhanallah. Jadi dia ini cebuk ke dalam, yang di atas saya kalau di situ mungkin seidung lah gitu ya. Tapi begitu anak ini masuk ke dalam, indahnya seperti apa? Ikan naik ke atas, jalan ke atas, sampai orang-orang nanya, hebatnya anak, kursus di mana? Saya juga bingung, ini kursus di mana ini? Ibunya ketawa-ketawa aja. Wah, kenapa? Beda kebiasaan dia di sana. Cuma sayang, dia nggak tahu, dikiranya semuanya dalam, padahal ada yang cetek loncat juga, kejedot hidungnya. Nah, bedanya begitu. Darah ininya, udah tahu dia cuma segitu, loncat jebuk gitu. Karena dia tidak tahu, dia kira semuanya dalam, karena airnya bening. Subhanallah. Nah, di Aqsa ini kebiasaan terdengar desingan peluru, bom segala macam, maka kokoh anaknya, iya kan? Mungkin sekali kita mendengar suara bom begitu saja kita kaget, tapi kalau sudah di Aqsa sudah biasa, dan ini dipelajari dan terbiasa oleh anak-anak. Subhanallah, terbiasa dengan anak-anak seperti itu. Jadi pastikan insya Allah kemenangan diawali dari sana. Kenapa? Mereka yang sudah tidak cengeng anak-anaknya. Subhanallah. Sementara anak-anak kita sibuk dengan itu dan ininya, ini dan itunya, tapi mereka sibuk dengan apa? Luar biasa. Makanya di sana aib. Kalau dalam satu rumah tidak ada yang hafal Quran, itu aib. Di Aqsa itu kalau dalam satu rumah tidak ada yang hafal Quran, aib. Jadi anak-anak itu digiring seluruh untuk menghafal Quran. Masya Allah. Seperti itu. Saya lanjutkan. Ini pertama dengan mengatakan bahwa apa efek daripada berjamaahnya para nabi dan rasul di sana, barakna haulahu. 2. Siapa jadi imam di situ? Nabi Muhammad. Rasulullah jadi imam. Memangnya kenapa? Karena Rasulullah tuan rumah. Tuan rumah apa? Tuan rumah yang ada di bumi itu adalah Rasulullah, maka beliau jadi imamnya. Maka sebagai kaidah, Bunda, kalau ada datang tamu ke rumah, walaupun dia itu adalah imam Masjidil Haram, sunnahnya yang jadi imam itu adalah tuan rumah. Sunnahnya tuan rumah. Iya, sunnahnya tuan rumah. Kecuali yang tuan rumahnya itu mempersilahkan, enggak, silakan saya ingin mendapatkan berkah daripada guru kami untuk jadi imam, monggo silahkan. Tapi kalau mau jadi sunnahnya, sebenarnya ya tuan rumah itu harus jadi imam. Walaupun yang hafal cuma kulhu sama Anas. Iya, silakan Anda imam. Subhanallah, kulhu lagi Anas lagi, kulhu lagi Anas lagi, nggak apa-apa. Subhanallah. Kalau sholat duhur saya berani, soalnya diem kan. Nah, kalau maghrib itu repot saya. Saya di waktu kapan itu? Saya di mana ya? Saya lupa. Sholat maghrib, setelah sholat maghrib datang tiba-tiba qomat, Allah Akbar, di inilah di tempat masjid, bukan masjid persinggahan lah, kayak di kilometer berapa gitu kan. Allah Akbar, syadallah ilallah. Saya kira ada tuan rumah di situ. Saya diam, tiba-tiba ada bapak-bapak, saya imam, saya baru umroh.
saya baru umroh. Saya wah senang banget nih. Beneran itu. Saya imam, saya baru umroh nih, saya baru umroh. Oh, silakan. Wah, silakan Pak. Tahu-taunya Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kayak gitu. Ya, pas waladhdallin. Semua jawabannya amin. Kan kita terserah imam kan. Subhanallah. Setelah itu apa? Kesananya acak-acakan. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi punten-punten terbiasalah anak kita jadi imam. Terbiasa suami kita jadi imam. Coba Pak, kalau di jalan nanti jadi imam, Bapak harus bisa. Iya. Pernah ini terjadi zuhur. Kalau ini terjadi di Jakarta Pusatan di zuhur, saya masih ingat juga nih. Sholat zuhur, subhanallah, itu karena kelihatannya orang pakai peci putih, bersih gitu ya. Akhirnya persilakan itu jadi. Tapi dia kaget ketika disuruh jadi imam itu. Imam, kayak kaget gitu, kayak jangan saya gitu. Saya udah curiga nih, waduh, kok kaget disuruh jadi imam? Ternyata dia tuh mu'alaf, saya baru tahu. Masuklah ke depan. Dan mu'alafnya itu di usia kira-kira 58 tahun. Tapi rajin ke masjid. Begitu datang sholat zuhur, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dikencengin, Alhamdulillahirabbil alamin. Waduh, gimana nih, saya bilang, saya diam aja. Pas waladhdallin, itu makmum semuanya amin. Makmumnya jadi amin juga. Ya sudah, saya biarkan saja. Sudah selesai, luar biasa. Itu alhamdulillah, saking semangatnya 5 rakaat sholatnya. Saya sudah bilang subhanallah. Iya, saya sudah bilang subhanallah. Subhanallah, yang lain nggak bilang subhanallah, masih berdiri lagi. Yakin di 5 rakaat. Saya yakin 5 rakaat. Iya, saya yakin saya yakin. Begitu, assalamualaikum warahmatullahi. Itu jamaah, saya nanya, jamaah nanya gini, dia diam ke saya, Bapak, tadi Bapak subhanallah, iya. Kenapa? Yang di samping saya, kayaknya 5 rakaat. Iya, saya juga 5 rakaat. 5 rakaat. Saya tanya sama imamnya, Pak, tadi Bapak 5 rakaat. Saya juga bingung, 5 apa 4. Orangnya sudah sepuh, gimana lagi? Di usia 56 dia jadi Islam, di usia itu udah 60-an lah. Tapi kan kadang-kadang ada orang yang 50 tapi masih kelihatan seger gitu ya. Ada orang yang 50 tapi masih kelihatan sepuh sekali. Beliau itu di 60 tapi kelihatan sudah sepuh sekali. Sudah sepuh, jalannya sudah susah gitu ya. Mungkin karena lagi mudanya, mungkin terlalu, karena maaf punten, kalau Islam itu kan tidak pernah menghitung apa yang terjadi di belakang. Iya, kalau dia sudah taubat, sudah Islam, diikuti. Tapi efek belakang itu masih ada. Misalnya terlalu banyak minuman, khamr, terlalu banyak apa, efeknya kan tetap ada. Walaupun sudah taubat, dosa yang diampuni, tapi efek fisik tetap ada. Iya, efek fisik tetap ada, seperti itu. Iya. Betul, iya. Saya lanjutkan, subhanallah. Nah, Rasulullah SAW jadi imam, berarti bunda, kalau nanti tuan rumah, jadilah imam. Iya. Tapi kalau ibu ingin memberikan penghormatan dan berkah daripada guru yang datang ke rumah, silakan beliau jadi imam. Tapi kalau melihat sunnah, ternyata imamnya itu adalah tuan rumah. Iya, tuan rumah. Sampai disebutkan para alim ulama mengatakan adanya tayamum karena tidak ditemukan air. Ibaratnya air itu tuan rumah, debu itu tamu. Bisa dipahami ya? Jadi kalau tidak ada tuan rumah, maka kitalah tampil. Tapi kalau ada tuan rumahlah. Tapi kalau tuan rumah mempersilahkan, nggak apa-apa, silahkan kita jadi imam. Ini kedua. 3. Yang ketiga hikmahnya, Rasulullah tadi jadi imam, di depannya siapa? Jibril. Subhanallah. Yang mengikuti siapa? Di belakang. Di belakang makmumnya ada para nabi dan para rasul. Apa hikmah yang ada? Hikmah yang ada, punten, bisa jadi nanti contohnya ada pertanyaan kemarin atau kemarin kalau nggak salah kemarin saya ngaji di mana ya, saya lupa. Iya, kemarin ada pertanyaan dengan mengatakan kata-katanya begini. Ya, di PLN saya kemarin pengajian. Iya, jadi ada yang bertanya dengan mengatakan bagaimana setelah pengajian, dia nanya, suami saya sakit. Mungkin ibunya apa di sini apa tidak ada, saya nggak tahu. Suami saya sakit dan susah sekali untuk dikasih tahu waktu sholat. Kadang-kadang sholat juga salah-salah. Terus dia minta dibimbing oleh saya sholatnya.
Akhirnya dia ikutin saya, sementara saya perempuan, tidak boleh jadi imam untuk laki-laki. Boleh nggak suami saya itu ikutin gerakan saya dalam sholat, sehingga saya membimbingnya? Saya sholat, suami saya ngikutin saya, tidak berniat jadi imam. Si istri itu, laki-lakinya tidak niat jadi apa? Makmum, tapi mengikuti. Ini rakaat pertama, karena sudah baluang. Baluang itu apa ya? Konsentrasinya sudah kurang, makanya hanya melihat istrinya saja. Tapi dia tahu doa sujud apa, doa ruku biasa, boleh, tapi dia melihat saya, boleh. Kenapa? Rasulullah saat itu sedang sambil menyaksikan Jibril. Bisa dipahami ya? Seperti itu boleh untuk membimbing seseorang sholat, padahal dua-duanya sholat. Ini sholat, tapi membimbingnya boleh, dipersilahkan. Seperti itu silahkan. Bisa dipahami nih ya? Subhanallah. Begitu. Allahu Akbar. Selanjutnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat. Nah ini dia nih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam, tapi beliau duduk. Bisa ketahuan nggak sama yang belakang? Duduk. Misalnya nggak usah sama yang di belakang. Yang agak di samping aja gerakannya repot. Gimana nih? Maka Rasulullah jadi imam dalam keadaan duduk. Di samping kanannya Abu Bakar mencontohkan gerakannya. Bisa dipahami ya? Rasulullah dalam duduk, Allahu Akbar. Abu Bakar berdiri, Allahu Akbar. Orang kan melihat berdirinya, Rasulullah di bawah. Rasulullah melihat Abu Bakar menjadi makmumnya, dan Rasulullah jadi imam, tapi Rasulullah pun, Abu Bakar menjadi contoh untuk semuanya. Itu pun bisa dipahami ya. Jadi hal seperti ini ketika sholat, tapi khusus dalam sholat, tidak sampai menduakan yang lain. Bukankah Rasulullah menyaksikan Jibril sholat? Iya. Ya, bukankah Abu Bakar menyaksikan Rasulullah sholat dan ini sebagai contohnya? Silahkan. Tapi kalau mengatakan saya sambil sholat sambil lihat sinetron, ya nggak bisa. Iya, yang dilihatnya sinetronnya bukan sholatnya. Bisa dipahami nih ya. Jadi hal seperti ini boleh suatu saat kalau orang tua kita sholat, ataupun orang tua laki-laki. Maksudnya kalau perempuan kan masih bisa berjamaah. Tapi kalau untuk laki-laki, baik itu suami, baik itu anak yang sudah besar, ataupun yang namanya orang tua kita mau sholat karena mereka laki-laki, maka kita bisa menjadi contoh di depan. Itu adalah hikmah yang ketiga. Subhanallah. Selesai sholat, Allahu Akbar. Kenapa? Yang keempat nih, hikmah yang keempat. Tadi baru ketiga ya. Keempat, kumpul di sana. Seolah-olah para nabi kumpul di Aqsa saat itu jumpa dengan Rasulullah, bukan hanya untuk menyambut kedatangan Rasulullah saja, tapi apa? Menyerahkan tongkat estafet perjuangan para nabi kepada Rasulullah SAW. Ini penting bunda, lihat, pegang baik-baik. Nabi Musa jadi nabi dan rasul kan? Setelah Nabi Musa wafat, ada nggak perintah kewajiban bagi umat Nabi Musa untuk berdakwah? Tidak. Saya ulangi lagi. Umat Nabi Isa, setelah Isa alaihissalam diangkat, apakah ada kewajiban untuk umat Nabi Isa berdakwah? Tidak. Umat Nabi Sulaiman, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Yusuf, umat nabi-nabi selanjutnya, ketika nabinya wafat, apakah diberi kewajiban untuk umatnya berdakwah? Tidak. Tapi umat Nabi Muhammad setelah Rasulullah wafat, umatnya diberikan kewajiban untuk berdakwah. Bisa dipahami bunda? Makanya Rasulullah mengatakan bahwa al-ulama warathatul anbiya, dan para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Pewaris daripada apa? Kewajiban para nabi. Kewajiban para nabi. Kalau seandainya begitu Nabi Musa wafat, apakah ada kewajiban untuk berdakwah umatnya? Tidak. Yang melanjutkan apa? Nabi lagi. Yang melanjutkan Nabi lagi. Setelah Nabi Muhammad wafat, sudah selesai dakwahnya? Setelah Rasulullah wafat, dakwah selesai apa tidak? Tidak. Siapa yang melanjutkan? Umatnya. Umatnya diberikan kewajiban. Maka dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Subhanallah. Wa tanhauna 'anil munkar. Anda ini menjadi umat yang paling baik di antara umat-umat yang lain. Saya ulangi lagi. Al-Quran, Anda ini menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Dibandingkan dengan umat yang lain pun, Anda ini menjadi umat yang terbaik. Umat apa? Umat Muhammad terbaik. Iya. Apa penyebab umat Muhammad menjadi terbaik?
karena diperintahkan untuk berdakwah. Subhanallah. Karena dakwah kita menjadi baik, karena dakwah kita ini menjadi tinggi derajatnya. Kalau manusia hidup di muka bumi ini tanpa dakwah, ambles derajatnya. Derajat kita tinggi karena kita dakwah. Dakwah dengan ilmu yang kita miliki, dakwah dengan akhlak yang kita punya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Allah tinggikan derajat umat Muhammad karena apa? Dakwah. Dan semua para nabi kumpul di sana seolah-olah mengatakan, ya Rasulullah, aku titipkan bumi ini kepadamu, bereskan bumi ini, lalu atur bumi ini. Subhanallah, seolah-olah semuanya tongkat estafet perjuangan diserahkan kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, semuanya menyerahkan tongkat estafet kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dijaga dan diatur bumi ini. Oleh siapa? Rasulullah saja, bukan. Sama siapa? Umatnya. Punten Bunda, saya sampaikan, bumi ini hanya diatur, sebenarnya yang dapat rapih mengurus bumi ini adalah orang-orang mukminin, mukminat, muttaqin saja. Pegang dulu baik-baik ini. Iya, ngeri sekarang ini. Dengan punten, tanpa mengira rasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa. Ngeri sekarang ini dengan apa? Dengan berbagai macam undang-undang yang ada, ketika di atasnya itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam syariat. Punten, bukan untuk maksud apa-apa, tapi sudah banyak menyebar di kalangan grup-grup kami, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami, seperti dengan mengatakan para pegawai negeri tidak boleh lagi berbusana jilbab panjang. Pernah baca ini? Menteri BUMN, siapa yang perempuan itu? Pakai jilbab nggak dia? Tidak. Nah kayak begitu tuh. Makanya kita tuh penting sekarang ini sedikit-sedikit, tapi mudah-mudahan kita jangan suudzon lah. Orang-orang berkecimpung di dalam politik, mukminin, mukminat, doakan istiqomah. Istiqomah. Berat untuk dakwah di sana pun berat Bunda. Berat. Akan ada isu lagi, kalau khamar akan dilegalkan di Jakarta, ramai lagi. Doa sudah tidak boleh lagi, karena apa? Karena itu menyempitkan dari sistem doa, rame lagi. Dulu kan nggak ada apa-apa kan? Nah seperti itu Bunda. Sementara kita ini bingung, mau melangkah sedikit, mau melas sedikit, nggak boleh, itu nggak boleh, ini la haula wala quwata illa billah. Belum lagi digempur sana sininya, la haula wala quwata illa billah. Jadi ku anfusakum wa ahlikum nar, itu benar-benar Bunda. Serahkan tongkat estafet perjuangan ini untuk siapa? Untuk Rasulullah saja, bukan sama umatnya. Itu hebatnya. Itu hebatnya. Sampai kita dikatakan ummatan wasata dalam Al-Quran. Umat Muhammad ini bilang ummatan wasata. Saya pernah menyampaikan mungkin ummatan wasata itu apa ya? Begini Bunda, simpan karena saya sampaikan ini penting sekali. Ini ada kaitannya dengan yang namanya apa? Perkumpulan reuni para nabi. Bunda bisa dibayangkan gimana sih reuni para nabi, yang diomongin apa kira-kira ya? Ibu pernah reuni SMP pernah? Reuni SMA pernah, itu kalau kas kumpul ngomongin apa Bunda? Zaman dulu ya, ngomongin dulu gitu ya. Omongin sana, alhamdulillah saya sejak keluar SMA nggak pernah reuni saya. Iya. Ada sih, cuma nggak bisa hadir terus. Subhanallah. Paling reuni ya kumpulan sama teman-teman 4 orang, 3 orang selesai. Tapi nggak rame. Iya, cuma 3 orang aja, 4 orang udah selesai. Tapi kira-kira kalau para nabi dan rasul reuni, apa ya diomonginnya ya? Apa ya? Pastinya subhanallah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam hal. Lihat Bunda, kita ini ummatan wasato. Kita ini punya kemuliaan yang luar biasa. Ibu percaya, tidak percaya, atau ibu percaya atau tidak percaya, Bunda ini, umat Muhammad ini banyak yang menyelamatkan para nabi. Subhanallah. Maksudnya apa Abi Maki? Nabi diselamatkan oleh kita. Maksudnya itu umat Muhammad kita itu. Iya. Gimana ceritanya? Nanti Nabi akan dibangkitkan bersama umatnya. Nabi Adam bangkit. Ya Adam, kata Allah di sidang, engkau hidup di muka bumi ini 940 tahun. Engkau membawa menyandang kenabian dan kerasulan. Apakah telah disampaikan dakwah kepada cucu-cucu kalian selama engkau hidup di muka bumi ini? Ya, saya sudah sampaikan untuk tauhid kepada Allah. Subhanallah. Bangkitkan umat Nabi Adam, bangkit umat Nabi Adam semuanya. Ditanya lagi, hai umat Nabi Adam, kalian bersaksi Adam ini sebagai nabi dan rasul.
Semua umat Nabi Adam menjawab, kami bersaksi beliau adalah Nabi dan beliau telah menyampaikan apa-apa yang telah diwajibkan untuk disampaikan syariat Islam. Karena umatnya bersaksi, Nabi Adam, benar Adam, engkau telah melaksanakan tugas kenabianmu. Selesai. Semua Nabi ditanya begitu, Bunda. Daud, Abiyullah Daud dibangkitkan. Wahai Daud, anda hidup di muka bumi sekian tahun dengan membawa kenabianmu dan kerasulan. Apakah engkau telah jalankan tugas ini? Sudah ajak umat untuk beriman. Sudah, bangkitkan umatnya. Hai umat Nabi Daud, apakah engkau bersaksi beliau adalah Nabi? Umat Nabi Daud mengatakan, ya, kami bersaksi beliau adalah Nabi. Selamat Nabi Daud. Tapi yang digambarkan dalam hadis Rasulullah, umat Nabi Nuh. Nuh alaihissalam, engkau adalah seorang nabi yang dakwahnya 950 tahun. Benarkah kau 950 tahun dakwah? Nabi Nuh menjawab, ya Rabb, aku nabi dan aku rasul utusanmu. Aku telah berdakwah kepada kaumku 950 tahun. Subhanallah. Kau telah menyampaikan yang hak, sudah sampaikan yang hak. Kau sudah sampaikan yang batil untuk dijauhi, sudah saya sampaikan. Saya bangkitkan umatmu, wahai Nuh. Dibangkitkan umat Nabi Nuh. Ketika ditanya, wahai umat Nabi Nuh, apa kalian bersaksi kalau dia ini Nabi dan Rasul? Umat Nabi Nuh jawab, saya nggak kenal dia ya Allah. Siapa dia? Saya nggak tahu dia, nggak kenal dia. Siapa dia ya Allah? Dia itu nabimu, bukankah dia selalu mengajak kepadamu dalam kebaikan dan beribadah kepada Allah? Umat Nabi Nuh jawab mengatakan, nggak ngerti saya, nggak tahu dia. Siapa dia? Tapi coba ingat-ingat wajahnya. Orang umat Nabi Nuh mikir. Oh, ingat si wajahnya, tapi dia nggak pernah ngajak berkebaikan. Dia nggak pernah. Emang sih dia hidup di zaman kita ini ya kan? Iya kan? Punten. Itu umat Nabi Nuh di akhirat aja bandel. Di akhirat aja ngeyel, astagfirullah. Dia kira mungkin ini Allah bisa disogok kayak di dunia. Semua pengadilan mungkin. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa. Allah katakan, ya Nuh, lihat apa yang terjadi. Umatmu tidak ada yang mengakui terhadap kenabianmu. Kamu mau apa sekarang? Mana saksi? Harus ada saksi di pengadilanku ini. Mana saksinya kalau engkau itu Nabi telah berdakwah 950 tahun? Mana saksinya? Nabi Nuh menjawab, ya Rabb, aku ingin mendatangkan saksi selanjutnya. Siapa? Umat Nabi Muhammad. Subhanallah. Umat Nabi Muhammad, panggil umat Nabi Muhammad, panggil umat Nabi Muhammad yang tahu sejarah Nabi Nuh. Di antara yang hadir, mungkin bunda semua hadir nanti. Subhanallah. Wahai umat Muhammad, apakah kalian bersaksi kalau Nuh ada seorang nabi dan rasul dan berdakwah selama 950 tahun? Tanpa ragu kita menjawab mengatakan, ya Rabb, kami saksi kalau Muhammad ini ada, kalau Nuh alaihissalam ini adalah sebagai nabi dan rasul yang telah berdakwah 950 tahun. Masya Allah. Lalu Allah tanya, bukankah zamanmu berbeda? Beda nggak? Jauh nggak? Jauh banget. Gimana anda bisa menyaksikan kenabian dia sementara hidupmu jauh di masa setelah Nuh alaihissalam wafat? Ibu jawab apa nanti, ayo? Iya itu gimana ya ceritanya? Jangan begitu nanti Bu. Ada tuh, tahu saya juga waktu itu pas itunya sih kayak nggak denger jawabannya di Rumil tuh. Saya waktu itu gara-garanya ibu tahu. Ya Rabb, kami beriman, kami menjadi saksi karena engkau yang telah mengisahkannya di dalam Al-Quran. Dan karena Nabi telah menyampaikan kisah ini, maka kami tidak menyaksikan, tapi keimanan pula yang membuat aku menjadi saksi kalau Nabi Nuh itu adalah Nabi. Cek. Bismillah. Minum. Jadi kita yakin tidak bisa menyaksikan, tapi kita yakin apa yang dikatakan Al-Quran benar. Maka aku bersaksi dengan kebenaran Al-Quran ini firmanmu. Apa yang dikatakan Al-Quran, kami siap menjadi saksinya. Bisa dipahami bunda? Seperti itulah keagungan yang ada. Persis seperti seorang laki-laki namanya Abu Khuzaimah Al-Ansari. Jadi Rasulullah belanja nih di tempat Yahudi. Rasulullah bilang, saya perlu barang ini, boleh nggak? Oh ini sudah ada yang booking, tapi saya perlu kayak begini nih. Boleh, besok saya pesan lagi. Harganya berapa? Misalnya nih, harganya 5.000. Nah, sudah deh, besok saya pesan ya 5.000 ya. Kasihlah 5.000 untuk
mendapatkan barang ini besok. Ibu pernah begitu nggak tuh? Pernah kan? Iya. Oke, 5.000 ya. Iya. Barang yang seperti ini, iya, iya. Pergi Rasulullah. Besoknya Rasulullah datang. Kata Rasulullah, mana barang aku ini? Barang yang mana? Nih orang Yahudi nih, orang Yahudi nih. Bertemu. Barang yang mana? Ini yang kayak ini nih. Tapi saya pesennya yang warna begitu, warna mungkin kemarin ada warna kuning, warna merah gitu ya. Atau ini. Yang mana? Ini kan barang saya. Enak aja, kamu pesen emang sama saya. Loh, kemarin aku pesen sama kamu. Bahkan saya kasih 5.000 buat kamu. Saya nggak merasa kamu pesen. Saya nggak ngerasa kamu kasih 5.000. Enggak. Tapi kalau kamu mau nih barang saya jual 7.000. Kurang ajar nggak tuh? Ini barang satu-satunya, kalau kamu mau 7.000 deh, ambil. Tambah lagi 2.000, ambil ini barangnya. Rasulullah bilang, aku kemarin sudah bayar 5.000 dan aku sudah pesan yang ini. Orang Yahudi bilang, tidak bisa, kalau kamu kekeh begitu mana saksinya? Mana saksinya? Rasulullah nggak ada orang. Tiba-tiba seorang laki-laki dengan mata, ada apa ya Rasulullah? Ini nih, saya beli kemarin. Udah kasih 5.000, tapi datang hari ini barangnya katanya memang yang ini yang dipesan, tapi dia merasa saya tidak memesan dan dia merasa saya tidak kasih DP, bahkan dia harganya sekarang minta 7.000. Iya, dan boro-boro saya ngasih 2.000, saya harus kekeh bayar berapa? 7.000. Dan dia minta saksi, kalau memang benar begitu harus ada saksinya. Tapi saya tidak ada saksi. Abu Khuzaimah Al-Ansari mengatakan, saya bersaksi kalau apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah benar. Subhanallah. Ditanya oleh Rasulullah, kok kamu berani bersaksi? Apakah kamu menyaksikan apa yang terjadi kemarin? Tidak. Kenapa kamu berani bersaksi? Dijawab dengan mengatakan, karena aku bersaksi atas kesaksian engkau sebagai Nabi dan Rasul, tidak mungkin berdusta dan tidak mungkin bohong. Subhanallah. Saya dipahami ya? Tidak mungkin dusta dan tidak mungkin bohong. Subhanallah. Maka begitu kesaksian yang sangat indah diambillah oleh Rasulullah SAW barang tersebut karena ada saksi. Jadi boleh bunda dengan mengatakan saksi apa yang ada dalam Al-Quran itu benar. Misalnya dengan mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab, menyaksikan Abu Lahab gak? Tidak. Tapi aku bersaksi kalau Abu Lahab itu berada dalam kerugian yang sangat luar biasa. Kita mengatakan tidak ketemu dengan Fir'aun, tapi Al-Quran mengatakan innahu tagha. Kita bersaksi kalau Fir'aun itu adalah tagha. Bisa dipahami ya? Subhanallah. Saya lanjutkan. Iya. Sampai di mana tadi? Sampai? Umat berdakwah. Jadi umat Nabi Muhammad ini umat yang dapat membebaskan beberapa nabi yang tidak memiliki saksi karena umatnya apa? Bandel, ngeyel, bandel, nggak mau jadi saksi, dibebaskan oleh umat Muhammad. Hebatnya bunda, ini keuntungan dan keistimewaan umat Muhammad. Tapi sangat sungguh disayangkan umat Nabi Muhammad tidak mengetahui tentang masalah ini. Kita ini menjadi saksi buat para nabi, Masya Allah. Luar biasa. Iya, ini adalah faedah yang keberapa? Hikmah yang keberapa tadi? Keempat apa kelima? Keempat, Masya Allah. Yang keempatnya dengan mengatakan kalau umat Muhammad diberikan, kelima kan? Umat Muhammad diberikan apa? Tanggung jawab untuk berdakwah. Masya Allah. Selesai Rasulullah SAW di mana? Selesai Rasulullah SAW di Aqsa. Setelah itu para semua jamaah pulang. Rasulullah SAW setelah sholat duduk dan setelah mendapatkan salaman dari seluruh para nabi, Jibril alaihissalam membawakan 2 minuman. Subhanallah. Ya, minuman kub itu 2. Kalau yang kelihatan gini namanya kas, karena ibu bisa melihat apa yang ada di dalamnya, isinya. Tapi kalau yang begini, ibu tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya, ya kan? Karena gelap. Ini ibu bisa lihat apa yang di dalamnya? Gak bisa, harus di atas baru lihat. Dan itu pun kalau di atas begitu ditutup, nggak bisa kelihatan juga. Nah itu kub namanya, yang punya tutup, yang nggak bisa dilihat, itu namanya kub. Kalau yang seperti itu kas, bisa dilihat apa yang ada
di dalamnya. Kalau ini nggak tahu di dalamnya apa kopi, apa teh manis, apa kopi susu, apa bandrek, apa jadi baya minuman semua, udah selesai. Apa bir peletok, terserah. Pokoknya minumannya macam-macam. Tapi tidak terlihat kub. Yang diperlihatkan Rasulullah adalah 2 kub. Iya, kuban. Diambil, subhanallah, tertutup rapat dan rapi. Jibril dengan mengatakan, silahkan minum ya Rasulullah. Rasulullah tidak begini, yang mana ya? Ini apa ini ya? Ini apa ini ya? Nggak begitu Rasulullah. Iya. Kalau kita, emang isinya apa sih Jibril? Nggak nanya. Rasulullah lihat dengan fitrahnya yang kuat. Begitu, silahkan minum ya Rasulullah. Bismillah, mengambil salah satunya, ternyata susu. Subhanallah. Yang diminum oleh Rasulullah itu adalah susu yang jernih, yang bersih. Begitu diminum oleh Rasulullah susu, lalu Jibril mengatakan, hudita ilal fitrah wa hudiya ummatuka ilal fitrah. Subhanallah, itu kata-katanya. Engkau telah mengambil dengan fitrah yang benar, yang suci. Karena apa? Karena yang engkau ambil adalah hasil fitrah, kebersihan. Tahu fitrah? Fitrah itu apa? Nah, fitrah itu ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah, berada dalam kesucian. Iya, berada sini, iya, berada dalam kesucian. Iya, berada dalam kesucian. Berada dalam semuanya berada dalam kesucian, semuanya berada dalam kesucian. Subhanallah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua aja berada dalam kesucian. Engkau ini dengan membawa hatimu yang suci telah memilih sesuatu yang benar, dan karena engkau telah menggunakan fitrah sehingga mengambil sesuatu yang benar, banyak umatmu apabila dia kembali ke fitrah dapat hidayah. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kembali ke fitrah dapat hidayah, ke fitrah banyak hidayah. Banyak nggak orang yang menjadi mu'allaf? Banyak. Kenapa? Kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Maka kuncinya banyak yang mendapatkan hidayah. Karena punten kesucian yang ada. Bayangkan kalau seandainya banyak orang, kalau Rasulullah ngambil khamar aja, waduh, umat Muhammad teler semua. Iya, Rasulullah ngambil susu aja banyak yang teler, apalagi Rasulullah ngambil khamar. Subhanallah. Punten, khamar itu kan karena sesuatu yang diendapkan, dilamakan, begitu ya. Kalau susu dilamakan jadi apa? Basi. Makanya sesuatu hal yang fitrah itu susu itu bersih. Susu itu awal mulanya berada bainar rafthi wad dam. Susu ini antara darah, antara kotoran nyampur. Coba kalau misalnya ada kambing ataupun ada sapi diperas, saluran susunya dalam perut, kotoran dalam perut. Kalau tercampur saja ini susu dengan darah sedikit, bagus apa enggak? Dibuang. Tapi kok itu dalam satu jalur yang sama dalam perut, kok bisa terpisah? Ya itu namanya susu. Itulah yang digambarkan keikhlasan dalam Al-Quran. Keikhlasan itu bagi susu yang jernih, bersih. Subhanallah, itu digambarkannya. Maka luar biasa, ini adalah menggambarkan fitrah manusia sebenarnya jernih, bersih. Itulah fitrah manusia. Tapi jadi kotor karena pergaulan, tapi jadi kotor karena hawa nafsu. Makanya fitrah. Saya lanjutkan. Subhanallah. Iya, sebentar lagi. Ini belum sampai ke atas Rasulullah SAW ini. Selesai minum susu, Rasulullah barulah naik kendaraan lagi, namanya buraq. Subhanallah. Begitu melesat pertama ke langit pertama, Jibril alaihissalam, assalamualaikum ya bawwabas sama'ul ula. Assalamualaikum wahai penjaga pintu langit pertama. Siapa itu? Iya, subhanallah. Dengan mengatakan wahai wahai malaikat penjaga langit pertama. Dijawab oleh malaikat penjaga murid pertama dengan man anta, siapa kamu? Iya, dan siapa yang bersamamu? Punten. Ternyata ada satu bukti yang dijawab dalam kalimat ini. Assalamualaikum wahai penjaga pintu langit pertama. Dijawab dengan mengatakan waalaikumsalam. Kamu siapa dan sama siapa kamu datang? Dijawab aku Jibril dan bersamaku Nabi Muhammad. Lalu dijawab oleh malaikat penjaga langit pertama, demi Allah pintu ini tidak boleh dibuka kecuali yang datang adalah Nabi Muhammad. Dibuka pintu pertama. Begitu naik ke pintu pertama, Rasulullah melihat berjumpa dengan orang yang tinggi sekali.
Sittuna dhira'an fis sama, berarti diperkirakan 60 meter tingginya. Dan lebarnya 7 meter. Itu adalah tingginya Adam alaihissalam. Ya Jibril, siapa orang ini? Tinggi sekali dan gagah sekali. Lalu dijawab, itu adalah Adam. Subhanallah, bapakmu Adam. Jadi kalau Adam tingginya 60 meter, panjangnya 7 meter. Itulah Adam. Subhanallah, tingginya Adam alaihissalam luar biasa. Itulah Adam alaihissalam. Selanjutnya dengan mengatakan kata-katanya, Adam ini begitu melihat sebelah kanan dia tersenyum. Ketika dia melihat sebelah kiri dia menangis. Tapi Rasul melihat apa yang di sebelah kanannya cuma hitam-hitam saja. Lebat sebelah kirinya cuma hitam-hitam saja. Ditanya, ya Jibril, apa yang membuat Adam tersenyum ketika melihat di kanan, dan apa yang membuat Adam menangis ketika melihat sebelah kiri? Dijawab, ketika Adam tersenyum melihat sebelah kanan, karena Adam melihat anak cucunya yang di sorga. Dan ketika Adam menangis melihat sebelah kiri, karena melihat cucunya, anak cucunya yang ada di dalam neraka. Subhanallah. Simpan itu. Saya sampaikan dulu hikmahnya. Nabi Adam, punten, Rasulullah bersama Jibril naik ke atas. Assalamualaikum, wahai penjaga pintu langit pertama. Waalaikumsalam, siapa kamu dan dengan siapa kamu? Punten, ibu kalau ibu mau masuk rumah, ada pintunya di sana, ucapkan apa? Assalamualaikum. Selanjutnya, apabila ibu jadi tuan rumah, jangan waalaikumsalam, mangga masuk, jangan gitu dulu. Tanya, siapa Anda? Dengan siapa Anda? Itu tanya kalau ada tamu, kecuali kalau tamunya tahu itu suami. Assalamualaikum, siapa di luar? Udah tahu kelihatan suaminya. Begitu dibuka nggak kenal kamu. Atau tahu ibu bapaknya, assalamualaikum, udah aja dibuka, udah kenal, udah lihat ibu itu siapa itu. Jangan. Ibu kalau tidak kenal siapa orangnya, iya, ibu jangan memasukkan sembarangan. Tanya dengan mengatakan, kamu siapa? Saya Fulan ibnu Fulan. Tanya lagi, mau apa? Mau ini. Kalau seandainya ada satu lagi temannya, itu satunya lagi siapa? Tanya. Kenapa? Ganteng banget? Jangan gitu. Subhanallah. Jangan kemana-mana larinya. Cuma dengan mata, siapa kamu dan bersama siapa? Saya di sini bersama itu. Mau apa? Mau ini. Kalau suami tidak, oh maaf, suami saya lagi tidak ada, nanti saja datang. Kalau tamunya laki-laki, dan kalau ibu tidak punya orang yang bisa dipercaya di rumah. Maaf, nanti aja saya datang lagi ya, kamu datang lagi ya. Iya. Jangan kebalik, maaf lagi ada suami, pulang aja ntar malam aja kalau suami. Astagfirullahaladzim. Jangan kebalik, tetapi dengan mengatakan, maaf suami saya tidak ada, jangan. Maaf suami saya tidak ada, pergi. Iya, nanti saja. Fa idza qala irji'una farji'u. Kalau lagi bertamu disuruh pulang, pulanglah. Jangan menerima tamu yang bukan muhrim saat suami tidak ada. Iya. Kalau seandainya orang tua nggak apa-apa, yang muhrim nggak apa, tapi kalau itu tidak, apalagi teman daripada suami atau sama, istri juga, suami juga sama. Siapa? Oh maaf, istri saya lagi nggak ada ya, nanti aja datangnya, sama. Ya, mumpung istri nggak ada, jangan. Subhanallah, naudzubillah. Iya. Jadi pertanyaannya, siapa kamu? Bersama siapa? Tambah mau apa? Itu harus ditanya. Itu adab, dan tidak boleh menyebutkan saya, tapi sebutkan namanya. Bila perlu lebih lengkap, siapa kamu? Saya adalah Ibrahim dari Cinere. Sebutkan. Iya. Perluannya adalah ini, silakan. Jangan mengatakan siapa luar? Saya. Siapa kamu? Saya. Siapa? Saya. Itu terjadi kepada Rasulullah, dan Rasulullah marah. Ketika ada ketuk, assalamualaikum. Rasulullah tanya, siapa di luar? Ana ya Rasulullah. Siapa di luar? Ana ya Rasulullah. Ana, kata Rasulullah. Ana, saya. Sebutkan namamu, baru disebutkan Fulan ibnu Fulan. Oh iya. Jadi Rasulullah ketika mengatakan saya itu dengan kata-kata nada yang tidak suka. Iya. Maka sebutkan namanya. Berarti itu sudah diajarkan adab apa? Bertamu. Subhanallah. Bayangin dalam Isra Mi'raj sudah saya berapa hikmah tadi. Hikmah. Kalau bunda nanti sudah merangkum hikmah dalam Isra Mi'raj, udah berapa itu dari mulai perjalanan berangkat sampai ke tempat apa ini? Sampai ke tempat yang mana? Sampai ke tempat yang namanya kelihatan Nabi Adam alaihissalam, berjumpa dengan Nabi Adam. Setelah itu naik lagi ke atas, tiba di langit kedua seperti tadi, assalamualaikum, ya bawwabas sama tsani, para penjaga langit kedua. Waalaikumsalam, siapa kamu dan bersama siapa? Aku Jibril bersama Nabi Muhammad.
Oh, Nabi Muhammad, dibuka pintunya, naik lagi. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi. Siapa? Nabi yang berteman ketika di dunia dekat sekali. Nabi Yahya dan Nabi Isa. Atau Nabi Isa dan Nabi Yahya. Rasulullah jumpa dengan Nabi Isa. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana Isa wajahnya? Rasulullah menjawab, Isa alaihissalam wajahnya putih kemerah-merahan. Jadi kalau orang saking putihnya ada bintik-bintik merah. Iya. Lalu rambutnya panjang, selalu terlihat basah, seperti kayak minyak, terlihat basah. Terus agak bongkok begini, jadi tidak tegak begini, tapi agak begini. Apabila dia berjalan, to'a ra'sa. Kalau dia berjalan, goyang rambutnya. Itulah Isa alaihissalam. Subhanallah. Rasulullah SAW mengatakan itulah Isa alaihissalam. Dzalika Isa bin Maryam. Rasulullah jumpa dengan Isa alaihissalam. Isa alaihissalam ada di langit berapa? Kedua. Subhanallah. Naik lagi ke atas. Assalamualaikum, seperti tadi. Langit ketiga jumpa dengan siapa? Yusuf alaihissalam. Berjumpa dengan Yusuf alaihissalam. Ini dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Jumpa dengan Yusuf alaihissalam. Begitu lihat Nabi Yusuf, Rasulullah kagum dan kaget dengan mengatakan kata-katanya, laqad utiya li Yusuf syatrul jamal. Allah telah memberikan kepada Yusuf alaihissalam setengah daripada keindahan yang ada di dunia ini. Setengahnya milik Yusuf alaihissalam. Kalau mungkin manusia ini, kalau ibaratkan ini kepada manusia, ini kalau ganteng ini 100% gini, setengahnya buat Yusuf alaihissalam. Habis itu buat Yusuf. Tinggal setengahnya lagi ya. Bagi dua lagi tuh, jadi seperempat itu ya. Yang seperempatnya dikasih untuk para nabi dan rasul. Nah seperempatnya lagi bagi-bagi buat manusia. Ya kita ini bagi-bagi. Makanya Rasulullah mengatakan Yusuf alaihissalam, kalau Yusuf ini berjalan, sebelum dia masuk ke ruangan ini, cahayanya sudah sampai duluan. Subhanallah. Kalau beliau berdiri sebelum, misalnya di tembok nih, mau masuk ke tembok, mau jalan ke tembok, sudah kelihatan cahayanya. Masya Allah, itu Yusuf. Kalau kita mau berdampingan sama tembok, ini tembok apa orang nih, subhanallah, mungkin akan jadi kagok ya. Tapi Yusuf alaihissalam akan uti oleh satrul jamal, sampai para wanita memotong apa? Buah ini. Iya, begitu Yusuf alaihissalam punten dicemoohkan siapa namanya? Zulaikha. Masa sih yang namanya Zulaikha ini sayang cinta sama pembantunya, sama tukang kebunnya, karena Yusuf alaihissalam terkenal dengan kebunnya waktu itu di sananya. Lalu dia, masa sih sangat bisa begitu? Itu di pasar diomongin semuanya. Jadi semua gosip itu sudah jadi luar biasa. Maka Zulaikha dengan matan panggil semua para wanita yang ada di Mesir ini. Panggil semuanya. Didudukkan semuanya. Kasih mereka mangga ataupun apa. Dikasih semuanya buah apel apa. Dikasih semuanya. Kasih pisau yang tajam-tajam. Begitu kata Zulaikha. Silakan apelnya untuk dikupas semuanya, silakan. Begitu diambil langsung Zulaikha, Yusuf lewat. Subhanallah. Yusuf tuh hanya lewat saja, trik. Semua melihat sambil mengatakan, Hasyallah, innahu malakun karim. Ya Allah, betapa indahnya, sesungguhnya ini bukan manusia, tapi malaikat yang turun ke bumi. Wa qatta'a aydiyakunna. Wa qatta'a itu bukan satu kali, tapi wa qatta'na, berulang-ulang. Subhanallah, berulang-ulang. Wa qatta'na, tidak wa qata'na, tapi wa qatta'na. Dalam Al-Quran berarti wa qatta'na, terulang-ulang. Terulang-ulang tangannya. Begitu sudah selesai lewat, langsung Zulaikha dengan mengatakan, lihat tangan kalian, tidak ada satupun yang tidak berdarah. Semuanya berdarah. Kalian baru sekali melihat Yusuf sudah berdarah. Saya tiap hari lihat Yusuf. Mana tahan, subhanallah. Saya tiap hari lihat Yusuf. Bagaimana Anda baru sekali saja begini? La haula wala quwata illa billah. Jadi sampai mengatakan ini adalah Yusuf yang begitu indah dipandang. Sekarang saya tanya Bunda, Yusuf begitu gagahnya dan begitu indah untuk dipandang, apalagi yang menciptakan Yusuf? Siapa? Allah. Dan Bunda akan menyaksikan Allah kelak di surga. Yusuf nggak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Oh, Yusuf nggak kepikiran Allah kayak gimana. Yusuf alaihissalam berbuat kagum semuanya, apalagi ketika melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan apa? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allahu akbar. Keindahan di dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan Yusuf, dan keindahan Yusuf tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keindahan ru'yatullah. Subhanallah. Naik ke atas,
berjumpa dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Idris alaihissalam di langit keempat. Kenapa? Karena wafatnya pun Idris di langit keempat. Nabi yang wafatnya tidak di bumi Idris. Idris kok wafatnya tidak di bumi? Tidak. Di mana Idris wafatnya? Idris alaihissalam wafatnya di langit keempat. Dia nongol datang ke langit keempat dan Allah cabut nyawanya di langit keempat atas perintah Allah kepada malakul maut. Kok bisa Idris wafat di langit keempat? Bulan depan kita lanjutkan. Iya. Jadi bulan depan masih Nabiullah Idris di langit keempat. Setelah itu Nabi Harun, lalu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, baru nanti mencium masyitah, wanginya masyitah. Lalu Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha, lalu diperintahkan sholat 5 waktu. Jadi perintah ataupun kisah Isra Mi'raj ini baru sampai tiba di langit keempat dan berjumpa dengan Nabiullah Idris. Namun ada keistimewaan Nabi Idris, apa yang membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di langit keempat. Ini saja dapat saya sampaikan. Iya, ada yang apapun ada ini apa namanya, ada yang minta didoakan beberapa hal. Yang pertama, ada yang sedang dalam keadaan sakit. Iya, ada yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesehatan kepada siapapun yang dalam keadaan sakit. Di sini ada Bapak Susanto, tetangga yang baru meninggal. Oh, ini meninggal ya, Bapak Susanto ini meninggal. Kalau ada yang sakit mungkin di jamaah ada juga yang akan periksa matanya. Ibu Bunda Cipta yang hadir nggak di sini? Mungkin beliau dalam keadaan sakit. Semoga biasanya suka hadir di sini. Ya, Ibu Cipta yang suka hadir di majelis ini, semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, kelancaran diperiksa matanya. Juga kenapa untuk yang sakit siapapun semoga Allah berikan kesehatan. Untuk Bapak Susanto yang baru meninggal tadi pagi, semoga Allah berikan ampunan kepadanya. Juga untuk ibunda sahabat kami tercinta, beliau tinggal di Bintaro, Kang Adrian atau Kang Dudut sering disebutnya, meninggalnya di Bandung. Hajah Dr. Hanariah Wahyu, usia 77 tahun, tadi wafat jam 1 malam. Iya, semoga yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kenikmatan di akhiratnya, juga bagi keluarganya diberikan kesabaran, dan kita pun diberikan kenikmatan dan kesabaran saat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shfina washfihim anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma wa akrim nuzulahuma wasi' mudkhalahuma wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang ditanyakan? Agak sedikit salse. Alhamdulillah kalau tidak ditanyakan, mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan lahir dan batin. Ya udah sini. Ini sebentar katanya, ini kalau ini anak, kalau saya di depan mesti mau ngomong aja, mau ya, cepat sebentar, ya cepat. Oh iya, mau ngaji, sok. Yang keras suaranya ya. Ayah
kasih. Iya. Syukran. Alhamdulillah. Doanya mudah-mudahan bisa cepat hafal suratul qiyamahnya. Baru nambah setiap hari mungkin berapa ayat begitu. Mudah-mudahan bisa jadi hafal Quran nanti. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ada kertas di sini baru datang, bagaimana pandangan Islam dalam asuransi. Asuransi. Satu, yang pertama dengan mengatakan khilafiyah para alim ulama tentang masalah asuransi. Iya, tolong pahami saja asuransi ini. Apabila Bunda berpendapat oke, silakan laksanakan. Kalau Bunda belum menerimanya, jangan juga memaksakan. Jadi memang dari dulu ada khilafiyah ulama tentang masalah asuransi. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Tapi kalau mau lebih lanjut untuk mempelajarinya, silahkan pelajari yang membolehkan apa alasannya, yang tidak membolehkan apa alasannya. Namun apabila ibu, nah ini nih, dalam satu perusahaan begitu masuk harus diasuransi, berarti ibu tidak bisa berpikir untuk tidak bisa, maka haruslah ikut di situ karena merupakan peraturan di perusahaan itu. Ataupun mungkin ada isu kalau di Jakarta, bukan Jakarta, di Indonesia ini harus ikut apa? Semuanya kan ikut itu kan, berarti kita tidak bisa berpikir dengan mengatakan boleh atau tidak karena sudah jadikan undang-undang yang ada. Iya, seperti itu. Jadi dengan mengatakan, tapi kalau masih misalnya mau ikut mau tidak, silakan Bunda renungkan asuransi ini seperti apa. Kenapa? Ada yang mengatakan boleh kok, ada yang mengatakan enggak, kayaknya ketawakalnya bukan kepada Allah, ada begitu. Iya, ada yang merasa tertolong, ada juga merasa capek. Ada sahabat kami, alhamdulillah saya ada asuransi saat dalam keadaan begini dan begini. Ada juga yang mengatakan ini gara-gara asuransi saya sakit melulu nih. Jadi ke rumah sakit ada asuransi, kayaknya harus dimanfaatin, kata Allah. Kan kamu punya asuransi, manfaatin ya biar ke rumah sakit katanya. Ada berpendapat gitu. Jadi saya tidak untuk memberikan halal atau haram. Kenapa demikian? Karena dua pendapat ini para alim ulama sangat luar biasa. Dengan menyebutkan yang haram punya alasan, yang halal punya alasan. Namun yang saya berikan satu pandangan, seandainya masuk dalam sebuah perusahaan atau satu hal yang ada yang harus dalam asuransi, misalnya perusahaan itu atau negara itu, maka tidak bisa kita tolak, kita ikuti dalam peraturan itu. Kalau tidak bisa tidak bisa berpikir ulang seperti itu. Ini singkatnya. Sekali lagi saya sampaikan, jazakumullah khair ala husni istimaikum. Bagi Bunda yang punya kesempatan, insya Allah hari Sabtu jam 1 tank itu di Husnul Khatimah ada live Indonesiaku, Damai Indonesiaku. Saya bersama Syekh Ali Jabir akan menyampaikan tentang masalah, saya tidak tahu ya, tentang masalah nanti saja, saya juga bingung apa yang akan dibahas. Ya biasanya sudah dapat judul, tapi biasanya begitu sampai kita dikasih judul. Selanjutnya bagi yang mau ikut Abnai, silakan. Abnai sekarang dibuka Bunda, jadi tidak pakai kuota, kasihan. Jadi Abnai tidak pakai kuota, namun yang terdaftar sekarang ini sebanyak apapun wajib hadir 4 pertemuan. Karena apa? Karena pelajarannya akan terlihat berhasil atau tidak di setelah 4 pertemuan. Kalau kemarin kan ada yang ikut setelah itu masuk, ini enggak keburu. Jadi sementara ini nggak ada eksul dulu karena mungkin tempatnya akan dipakai semuanya. Jadi untuk Abnai itu akan dibuka dan punten kalau bazar bisa ada di luar juga Pak Romle. Bazar boleh ya? Bazar. Oh iya, nanti ada jualan-jualan makanan juga di sana katanya. Iya, silakan. Jadi kalau nanti anak-anaknya cepat saja datang tanpa perlu ada kuota sekarang. Karena begitu pakai kuota, ada yang sudah daftar, ternyata hari H-nya nggak datang, kasihan yang tadi mau daftar sudah kita tolak. Jadi nanti open, dibuka semuanya silahkan. Tapi yang terdaftar nanti tinggal telepon, paling nanti kita akan istilahnya apa? Yang punya target 4 kali pertemuan saya tidak tahu seperti apa, namun yang jelas ini masih dalam keadaan bongkar pasang untuk penyempurnaan daripada majelis taklim anak-anak kita. Iya, ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh iya, ini ada pengumuman info juga buat libur. Iya, buat libur. Dan terima kasih, saya juga ingat itu. Kemarin pas kami lagi di sini ada yang kirim semen ke pesantren sana, alhamdulillah diterima. Ada berapa? Katanya ada 30 sak sudah diterima. Dari mana saya juga nggak ngerti, tapi sudah dibilangnya dari Majelis Rumil ini, alhamdulillah. Persan granit ternyata bukan keramik, granit lebih bagus dari keramik ya. Ternyata itu granit ya. Saya dulu keramik ternyata yang saya beli itu adalah granit, jadi saya nggak tahu. Makanya ada orang kemahalan masa iya sih teman saya mahal, ternyata begitu. Oh ternyata granit bukan keramik, pantesan granit gitu. Jadi bagus sekali, tempatnya sudah selesai, hanya tinggal finishingnya. Kirain finishing enteng, ternyata susah finishing tuh ya.
Kirain gampang tinggal finishing. Finishing lebih repot ternyata. Subhanallah, mudah-mudahan bisa segera selesai. Yang 30 sak entah dari ibu siapa kemarin, dengan mata Nabi mohon diterima, saya sudah kirim gini. Saya bilang terima kasih, saya yang biasa hadir di Rumil. Oh iya, berarti di sini. Iya. Terima kasih banyak sudah sampaikan Bunda. Maaf tidak terbalas lagi SMS-nya karena saya juga bingung yang mana ini tulisannya juga. Ya, tapi sudah sampai. Syukran. Tinggal pengumuman dari Mbak Vera, silakan. Assalamualaikum ibu-ibu, teman-teman semua. Saya mau sedikit umumkan bahwa insya Allah besok kajian terakhir di tahun 2014 itu dengan Ustaz Handa Wazir. Setelah itu kita mulai hari Sabtu tanggal 20 sampai tanggal 14 Januari kita libur. Kembali lagi kita akan masuk mulai kajian di kelas Abi hari Kamis tanggal 15 Januari ya Abi. Siap. Jadi tanggal 20 Desember sampai 14 Januari Rumil libur, dan kita harapkan insya Allah kita bisa bertemu kembali dengan ibu semua di tahun 2015 dengan lebih banyak keimanan dari kita semua, insya Allah, amin. Ya, itu satu saya. Terima kasih. Sama-sama kita tutup dengan kalimat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.